Pemain timnas Indonesia Sandy Walsh menunjukkan performa gemilang pada momentum yang tepat bersama klubnya. Bek kanan 29 tahun ini sukses menjadi bintang kemenangan Buriram United dalam kompetisi domestik. Walsh berhasil mencetak 2 gol sekaligus membawa Buriram United melaju ke babak final Piala FA Thailand 2025-2026. Walsh yang dalam laga tersebut dipasang pada posisi bek kiri tampil sangat produktif di lini serang. Pemain bertahan ini hanya membutuhkan waktu 24 menit untuk mencatatkan brace dan membuka keunggulan bagi timnya. Gol pertama Walsh tercipta pada menit ke-17 sebelum akhirnya digandakan pada menit ke-41. Kontribusi 2 gol tersebut menjadi fondasi utama bagi Buriram United untuk menutup pertandingan semifinal dengan kemenangan telak 5-0. Hasil positif ini memperbesar peluang Sandy Walsh untuk meraih gelar ganda pada musim debutnya di Thailand. Sebelumnya, pemain keturunan Indonesia tersebut telah berhasil mengamankan trofi juara Liga Thailand bersama Buriram United. Catatan impresif di level klub menjadi modal penting bagi Walsh sebelum kembali memenuhi panggilan tugas internasional. Ia diproyeksikan menjadi pilar utama di bawah asuhan John Herdman untuk agenda FIFA Matchday mendatang. Peluang Pascal Struijk untuk membela timnas Indonesia kembali menjadi perbincangan hangat. Bek Leeds United itu kini berada di persimpangan setelah namanya tak masuk skuad Belgia. Sementara masa depannya bersama timnas Belanda juga masih belum menemui kejelasan. Nama Struijk memang bukan sosok asing bagi pecinta sepak bola Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, pemain 26 tahun tersebut kerap dikaitkan dengan proyek naturalisasi timnas Indonesia karena memiliki garis keturunan tanah air. Hingga saat ini, Struijk tercatat belum pernah tampil dalam pertandingan resmi bersama tim nasional senior manapun. Situasi itu membuat peluangnya untuk menentukan pilihan negara masih terbuka lebar. Situasi semakin menarik setelah pelatih Belgia tidak memasukkan namanya ke dalam daftar skuad terbaru yang dipersiapkan menuju Piala Dunia. Di tengah situasi tersebut, PSSI diyakini terus memantau perkembangan Struijk. Federasi Sepak Bola Indonesia itu kabarnya sudah lama memasukkan nama sang pemain ke dalam radar naturalisasi. Langkah memilih timnas Indonesia dinilai bisa menjadi jalan realistis bagi Struijk untuk memulai karir internasionalnya. Pelatih timnas Indonesia, John Herdman, menegaskan fokus utamanya saat ini adalah membangun regenerasi skuad Garuda melalui pengembangan pemain muda berbakat yang tampil di kompetisi domestik maupun luar negeri. Herdman mengungkapkan dirinya lebih tertarik memantau perkembangan pemain muda ketimbang mengandalkan pemain senior. Menurut mantan pelatih tim nasional Kanada tersebut, Indonesia kini memiliki fondasi regenerasi yang menjanjikan untuk jangka panjang menuju target besar seperti Piala Dunia 2030. Selama berada di Indonesia, Herdman diketahui beberapa kali hadir langsung menyaksikan pertandingan kompetisi domestik Super League guna memantau perkembangan talenta muda Indonesia. Ia menilai regenerasi tidak hanya soal pergantian pemain senior ke junior, melainkan bagaimana pemain muda mendapatkan menit bermain, pengalaman, dan kesempatan berkembang hingga mampu bersaing di level internasional. Herdman secara khusus menyoroti pemain muda seperti Doni Tri Pamungkas yang dinilainya mampu menunjukkan potensi besar selama pemusatan latihan terakhir timnas Indonesia. Menurut dia, pemain muda Indonesia memiliki peluang besar untuk berkembang lebih jauh apabila mendapatkan pengalaman kompetitif yang cukup, termasuk kesempatan bermain di luar negeri. Herdman optimis generasi pemain Indonesia saat ini mempunyai potensi besar untuk berkembang dalam beberapa tahun mendatang. Ia menyebut proses regenerasi yang sedang berjalan akan menjadi fase penting menuju target tampil di Piala Dunia 2030. Pelatih timnas Indonesia, John Herdman, pastikan masih memantau pemain potensial untuk skuad Garuda. Beberapa nama memang akan coba dihadirkan untuk menambah kekuatan timnas di bawah komando Herdman. Apalagi mereka akan berlaga di ajang Piala Asia 2027 yang tentu membutuhkan skuad terbaik. Tentunya ini semua menjadi sinyal hadirnya pemain keturunan baru yang coba diproses segera. Herdman menjelaskan bahwa sampai saat ini mereka masih terus melakukan pemantauan, termasuk beberapa nama yang ada di Jerman, Belanda, Australia, dan Amerika Serikat. Melihat sinyal ini, Luke Vickery dan Michelle Baker bisa jadi nama yang diincar karena berkarir di Australia dan Amerika. Sampai saat ini belum ada konfirmasi dari PSSI terkait nama-nama tersebut. Mantan pelatih timnas Kanada ini melanjutkan, mereka membutuhkan pemain yang memiliki kualitas,
Salah satunya harus berada dari liga top Eropa atau mereka yang memiliki kualitas. Dia melihat ini akan jadi sarana untuk bisa membangun tim dan tentu saja dengan mimpi besar ke Piala Dunia 2030. Selanjutnya, Hertman mengaku masih banyak pemain yang harus terus dipantau saat ini. Mereka bersama tim teknis terus berusaha mencari pemain-pemain yang bisa dimaksimalkan saat bergabung ke timnas. Menurutnya, ini adalah tugas besar dan memang membutuhkan waktu agar bisa membangun skuad terbaik. PSSI kini berpeluang mendekati bek Leeds United, Pascal Struijk, untuk proyek naturalisasi timnas Indonesia. Peluang tersebut terbuka setelah timnas Belgia tidak menyertakan namanya ke dalam skuad terbaru menjelang Piala Dunia. Pencoretan bek bertinggi 1,90 meter itu mengisyaratkan bahwa dirinya tidak masuk dalam skema utama Belgia, meskipun ia lahir di Deurne dan sempat dirumorkan kuat mengisi lini pertahanan negara tersebut. Masa depan karir internasional Struijk kini berada di persimpangan jalan antara menunggu panggilan timnas Belanda atau beralih membela skuad Garuda. Struijk dinilai memenuhi syarat untuk membela Indonesia karena memiliki darah keturunan dari kakek dan neneknya. Selain itu, pemain berusia 26 tahun tersebut belum pernah mencatatkan penampilan resmi bersama tim nasional senior manapun. Situasi ketidakpastian di Eropa ini menjadi celah bagi PSSI yang terus menggencarkan program pencarian pemain berkualitas grade A, di mana bergabung dengan Garuda dapat memberikan garansi menit bermain. Pelatih timnas Indonesia John Hertman dijamin sedang berbahagia saat ini. Sebab ada satu pemain timnas Indonesia yang dipastikan ambil bagian di Liga Champions 2026-2027. Pemain yang dimaksud adalah Calvin Verdonko. Klub Calvin Verdonko, LOSC Lille, dipastikan lolos ke Liga Champions 2026-2027. LOSC Lille lolos ke Liga Champions 2026-2027 setelah finish di posisi 3 klasemen akhir Liga Prancis 2025-2026 dengan koleksi 61 angka. Kemudian pertanyaan muncul, bukannya ada Kevin Dix dan Emil Audero, pemain Indonesia pernah main di Liga Champions? Benar, namun patut dicatat, ketika tampil di Liga Champions, Emil Audero dan Kevin Dix belum memegang paspor Indonesia. Baru Calvin Verdonko akan tercatat sebagai pemain pertama Indonesia yang main di Liga Champions. Proyek regenerasi skuad Garuda kini sedang gencar dilakukan oleh juru taktik timnas Indonesia John Hertman. Salah satu nama talenta muda asal Jerman, Laurin Ulrich, dilaporkan masuk dalam radar pemantauan sang pelatih. Langkah ini selaras dengan pernyataan terbuka Hertman yang menegaskan bahwa dirinya tengah mengamati sejumlah pesepak bola diaspora di luar negeri. Pemantauan ini dilakukan untuk menyaring potensi terbaik demi masa depan timnas Indonesia. Pernyataan tersebut membuat nama Laurin Ulrich mencuat sebagai kandidat kuat yang akan dipanggil. Pemain yang berposisi sebagai gelandang ini sudah lama dikaitkan dengan skuad Garuda oleh para pencinta sepak bola nasional. Kualitas individu Ulrich bahkan menarik perhatian para pemandu bakat internasional karena kemiripan gaya bermainnya dengan bintang Liverpool, Florian Wirtz. Ulrich merupakan sosok motor serangan yang fleksibel di lini tengah maupun sayap. Kemampuan adaptasi posisi ini menjadi nilai tambah tersendiri bagi pemain muda tersebut. Saat ini Ulrich bermain untuk klub kasta kedua Jerman, FC Magdeburg, sebagai pemain pinjaman dari klub Bundesliga VfB Stuttgart. Kontribusinya di kompetisi Bundesliga 2 tergolong sangat positif bagi perkembangan karirnya. Gelandang serba bisa ini telah membukukan 3 gol dan 3 assist dari total 33 pertandingan yang dilakoninya. Rekam jejak performa yang impresif di kompetisi Eropa tersebut membuat kualitasnya tidak perlu diragukan lagi. Penyerang berbakat Dean Zandenbergen menunjukkan ketajamannya bersama VVV Venlo dengan mengoleksi total 15 gol sepanjang musim kompetisi 2025-2026. Capaian impresif ini memperkuat posisi pemain keturunan Depok tersebut sebagai kandidat kuat dalam program naturalisasi skuad Garuda. Zandenbergen mengungkapkan hasrat yang mendalam untuk mengenakan seragam timnas Indonesia. Motivasi utama sang pemain adalah keinginan untuk menjaga ikatan emosional dengan silsilah keluarga dari garis ibunya. Ketajaman pemain 24 tahun ini terlihat nyata menjelang berakhirnya musim, terutama saat ia menjadi pahlawan kemenangan VVV Venlo atas Almere City. Dalam laga yang berakhir dengan skor 3-1 tersebut, Zandenbergen sukses menyarangkan 2 gol penting. Berkat performa brilian pada pertandingan penutup musim, ia dianugerahi gelar Man of the Match. Penghargaan ini sekaligus membuktikan insting tajam yang dimilikinya sebagai sosok ujung tombak di lini depan. Sepanjang musim ini, Zandenbergen tercatat tampil konsisten dalam 35 pertandingan di kompetisi liga.